tanda akhir zaman hari ini. Di Mekah sudah bisa orang kafir masuk ke Mekah sampai pelataran Masjidil Haram. Ada orang kafir mata sipit sudah masuk ke pelataran Masjidil Haram. Pakaian-pakaian celana pendek orang Eropa datang ke Masjid Nabawi, Madinatul Munawwarah, pakai celana pendek perempuan, tidak pakai jilbab. Tanda kiamat sudah mulai datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Ibu-ibu sehat, ibu-ibu? Apa-apa sehat? Sehat kami Ustaz, karena bini kami di sini tadi. Dia agak aman sedikit. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah berkahi hidup kita, Allah jadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah. Insyaallah kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini Isra wal Mi'raj atau Isra dan Mi'raj. Dari sejarah Isra dan Mi'raj ini, saya kira Bapak Ibu setiap tahun mesti memperingati. Berapa umur masjid ini Pak Ketua? Pak Ketua, umur masjid sudah berapa? 26 tahun. Umur masjid. Bukan umur Pak Ketua. Umur Pak Ketua 26. Ini umur masjid. 6 masjid nih. 68. Lebih tua pula umur masjid dari saya lagi. Baik. Setiap tahun ada peringatan Isra dan Mi'raj. Setiap tahun ada peringatan Isra dan Mi'raj, Ibu. Baik. Berarti secara sejarah kalau 60 tahun belajar berarti sudah khatam. Betul ya, sudah khatam ya? Baik, nanti kita coba tanya. Kita buat kuis-kuis pertanyaan yang bisa jawab. Saya kira yang tua-tua nih udah bisa jawab insyaallah. Apalagi Bang Iwan, ada pakarnya itu insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu, dalam sejarah, kita kaji dulu dalam sejarah. Dalam sejarah perjalanan Isra dan Mi'raj itu pada tahun ke-10 kenabian. Tahun ke berapa? 10 kenabian. Ingat itu ya, 10 kenabian. Pada tahun ke-10 kenabian ini, di dalam literatur sejarah, Nabi mengalami kondisi yang kurang stabil. Kalau bahasa anak zaman Gen Z ini, atau Gen Alpha, galau. Tapi posisinya,
Ini mic-nya minta ampun bagus nih. Posisinya galau dengan sedih itu beda jauh. Anak sekarang kalau galau kemana perginya? Ke kamar, menyendiri. Kalau Nabi, galaunya Nabi keluar tempat, cari tempat yang lain. Betul ya? Nah, nanti kita lihat sejarahnya. Nabi dalam kondisi sedih, Nabi berharap besar pada kelompok Bani Thaqif. Bani Thaqif yang ada di Taif. Harapan besar yang diharapkan oleh Nabi dari Taif itu, Bani Thaqif, kebahagiaan. Mampu menerima kedatangannya dengan kedatangan Nabi, tapi justru sebaliknya, dalam kesedihan yang mendalam, istri meninggal, paman meninggal. Dalam surat An-Nasr, Allah bilang begini, Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa idna ma'al usri yusra idna ma'al usri fa idza faraghta fansab wa ila rabb. Baik, kita ulang. Kalimat pertama. Kata Allah dalam kalimat pertama, Alam nasrah laka sadrak. Ini kita bedakan. Ketika Nabi Musa punya masalah, itu Allah tak langsung bersihkan hati dia. Dia perintahkan untuk datang kepada Allah mengadu. Baru Allah bersihkan, Allah sucikan. Tapi Nabi tidak begitu. Dalam keadaan galau Allah kata, Alam nasrah laka sadrak. Muhammad, tidakkah kami sudah mengirim pertolongan kepadamu, kebahagiaan kepadamu, dan ketenangan yang kami berikan dalam hatimu. Jadi Nabi tidak perlu minta. Sedihnya Nabi, bahagianya Nabi tidak perlu minta. Nabi yang lain semuanya minta dulu. Ya Allah, tolong tenangkan hatiku, ditenangkan. Tapi kalau Nabi tidak. Bahkan Allah yang kata, kenapa engkau galau? Kenapa engkau sedih? Bukankah kami sudah melapangkan dadamu? Melapangkan dada di sini, kita kaji dalam sejarah. Ini diingat baik-baik. Nanti dalam pertanyaan muncul. Sebelum kita buat di akhir kuisnya, kita tanya sekarang. Kata Allah, Nabi hatinya sudah dibersihkan sebersih-bersihnya. Dalam pandangan para ulama, saya ambil dari karangan Syekh Najmuddin Al-Ghaitsi dan Imam As-Suyuti dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, namanya Syaqqus Sadr. Syaqqus Sadri. Ingat-ingat. Apa namanya? Syaqqus Sadri. Bisa diulangi? 1, 2, 3. Apa artinya Bapak Ibu? Belah dada. Dibelah dada. Sekarang pertanyaan pertama muncul. Berapa kali Nabi dibelah dadanya? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Angkat tangan. Yang tahu berapa kali? 2 kali. Yang bilang 2 angkat tangan. Siapkan hadiahnya Bang Tua. Salah. Ini sudah masuk tebak-tebakan nih kalau udah kayak gini nih. Ada yang angkat tangan di luar tadi, tapi tak berani. Silakan Bapak Ibu. 3 kali. Kita nego saja, kita pakai nego. Salah. Berapa? 1 kali. Salah. Oh berarti ini dah kayak main apa nih? Baik Bapak Ibu. Berapa Bu? 4 kali karena 1 tidak, 2 tidak, 3 tidak, 4 kali betul. Jawaban itu paling tepat Bu. Kapan Bu? Baik. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dalam riwayat para ulama, Nabi disebutkan Syaqqus Sadr 4 kali. Ditulis baik-baik. Nabi dibelah dadanya 4 kali. Berapa kali?
Satu, ketika Nabi berumur 4 tahun. Berapa tahun? Ketika Nabi dibelah dadanya, anak daripada Halimah Sa'diyah balik ke rumah, lari, takut. Dia sampaikan kepada maknya kejadian pembelahan dada. Singkat cerita, Halimah Sa'diyah bergegas ingin menuju ke sawah. Nabi sudah berjalan pulang ke rumah. Apa kata Halimah? Bang, kita pulangkan Nabi ke rumahnya. Kita pulangkan Muhammad kepada maknya. Dikembalikan. Umur 4 tahun. Yang kedua, umur 10 tahun. Yang ketiga. Kapan yang ketiga? Ada yang tahu? Yang ketiga. Pertama, tadi umur 4. Yang kedua umur 10. Yang ketiga. Ketika Nabi mendapatkan wahyu di mana? Di Gua Hira. Bertemu Sang Pencipta, tapi bukan bertemu secara tatap muka. Berapa kali Nabi bertemu dengan Sang Pencipta, tapi bukan dengan tatap muka? Berapa kali Nabi bertemu dengan Sang Pencipta, tapi tidak tatap muka? Nah, ini perdebatan para ulama panjang. 2 kali. 1, Isra wal Mi'raj di balik tabir hijab. Yang kedua, dalam istilah penerimaan wahyu Gua Hira, dalam istilah bertahanus. Nabi sempat berkomunikasi dengan Sang Pencipta dalam bahasa para ulama. 2. Tapi yang mengatakan lain ada, bahwa Nabi di Gua Hira tidak berbicara dengan Sang Pencipta, hanya saja Sang Pencipta membersihkan hati dia. Yang ketiga. Yang keempat, kapan Nabi dibersihkan hatinya, dibelah dadanya? Isra wal Mi'raj. Kapan dibersihkannya? Ketika Nabi sedang duduk di depan Ka'bah bersama 2. 1 Abu Thalib, yang kedua Ja'far bin Abi Thalib. Siapa namanya Bapak Ibu? Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Islam apa tak Islam? Tidak Islam. Yang kedua Ja'far bin Abi Thalib. Siapa Ja'far bin Abi Thalib? Yang tahu Ja'far bin Abi Thalib siapa, angkat tangan? Yang tahunya apa nih? Yang tahu Sule angkat tangan. Andre, Sultan, Rafi Ahmad. Tahu semua ya? Ja'far bin Abi Thalib, anak daripada Abu Thalib, sepupu baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi berada di depan Ka'bah bersama dengan pamannya dan saudara sepupunya, datang 4 malaikat. Yang 2-nya lagi membawa Nabi ke sumur Zam-Zam, tempat dibersihkannya hati Nabi sebersih-bersihnya. Apa yang diambil oleh malaikat dari hati Nabi? Ada yang tahu? Tidak ada tahu. Langsung kita sebutkan aja. Namanya Hadzus Syaitan. Hadzus Syaitan. Apa namanya? Tempat bersandarnya, tempat masuknya, tempat bertumpunya syaitan. Namanya Hadzus Syaitan. Apa namanya? Yang berada dalam setiap hati umat manusia. Dalam hati kita semua nih ada tempat bersandar setan. Hanya saja kita tidak Nabi. Karena Nabi dibersihkan sampai dicabut Hadzus Syaitannya sebelum berangkat Isra wal Mi'raj. Dah sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Ketika dalam perjalanan, ketika setelah dibersihkan, Nabi kemudian disampaikan oleh Allah, buat apa engkau bersedih? Engkau sudah dibelikan kelapangan dada, sudah dibersihkan. Sekarang aku tunjukkan kepadamu mukjizat, yang sifat mukjizat ini gaib, berbeda daripada Al-Quran. Ketika Nabi diturunkan mukjizat Al-Quran, itu adalah mukjizat terbaik yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang kedua yang terbaik yang dimiliki oleh Nabi, Isra wal Mi'raj. Apa namanya? Isra. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Secara sejarah saya kira Bapak Ibu sudah paham. Saya cuma ingin katakan, mengapa Allah memulai kalimat ayat tersebut dengan subhana? Dicatat baik-baik. Karena Allah
ingin katakan kepada kita semua ini, tiada yang lebih agung daripada Allah kecuali Allah itu sendiri. Tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang layak dipuji selain daripada Allah. Tidak ada yang layak untuk ditempatkan atau disandarkan kecuali Allah. Sampai di sini paham? Ini maknanya dalam. Apa maksud dalam itu? Jangan gunakan akal memahami agama, tapi gunakan iman untuk memahami segalanya. Kalau dengan akal, banyak yang tak masuk akal dalam agama dan tidak bisa diterima oleh akal manusia. Tapi kalau dengan iman, segala sesuatu yang gaib mesti bisa kita imani. Inilah tujuannya kenapa rukun iman itu, iman pertama kepada siapa? Allah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, mulai dari malaikat gaib apa tak gaib? Malaikat gaib apa tidak? Gaib. Neraka sama surga gaib apa tidak? Gaib. Qada dan qadar gaib apa tidak? Syaitan gaib apa tidak? Jin gaib apa tidak? Jadi kalau ada orang yang tidak percaya dengan yang gaib, berarti dia sudah tidak ada rusak iman. Rukun iman, sebagian daripada rukun iman ada kegaibannya. Artinya yang diinginkan oleh Allah, tanamkan keyakinan bukan akal, tapi iman. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, sekarang kita lihat. Karakter manusia hari ini lebih percaya kepada manusia daripada Allah. Manusia hari ini lebih percaya pada apa yang diterima oleh akal dan hawas panca indera ketimbang iman. Diisyaratkan dalam Isra dan Mi'raj. Ketika turun dalam Mi'rajnya, Nabi turun dari Mi'rajnya, yang percaya pada semua kejadian itu cuma satu, Abu Bakrin Siddiq. Sisanya mengingkari sejarah Isra dan Mi'raj. Sampai di sini bisa dipahami. Artinya, dari persentase umat muslim yang masuk Islam ketika itu, pada masa Nabi masih hidup, yang percaya dengan Isra dan Mi'raj hanya Abu Bakrin Siddiq. Sekarang kita lihat. Ketika Islam sudah menjadi raja, sudah ternama di dunia, manusia kembali kepada Tuhan barunya, akal. Manusia kembali kepada Tuhan barunya, dunia. Manusia kembali kepada Tuhan barunya, harta, wanita, kekuasaan, jabatan, hawa nafsu. Akal, landasan semuanya akal. Kenapa kok bisa begitu? Karena sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak bisa kami terima dengan akal sehat, maka akan kami tolak. Inilah alasannya kenapa Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat Subhanalladzi. Iman dulu, baru pakai ini. Sesuatu yang tidak masuk akal, belum tentu sesuatu tersebut tidak bisa terjadi. Kalau Allah katakan kun fayakun, mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Yang kedua, Allah perjalankan Nabi. Ketika Allah memperjalankan baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bapak Ibu perhatikan. Kenapa Allah memperjalankan Nabi dari masjid ke masjid? Dari masjid ke masjid. Kenapa Allah tidak jalankan dari sumur Zam-Zam atau dari tempat yang lain, kebun kurma, kemudian padang pasir, masih banyak tempat yang lain. Kenapa Allah mulai dari Masjidil Haram, masjid, ke Masjidil Aqsa, masjid, dan berakhir juga di masjid? Pertanyaannya, mengapa Allah menggunakan kalimat masjid? Tahu Bapak Ibu alasannya? Satu, masjid makan lis sujud, tempat untuk sujud. Satu. Yang kedua, masjid tempat kembalinya umat muslim. Saya ulangi. Nabi bilang, kelak di akhir zaman yang bisa mempersatukan umat muslim, menyelamatkan umat muslim, tonggak peradaban Islam, cuman masjid. Bukan pasar,
bukan kantor, bukan tempat yang lain. Semuanya kembali kepada masjid. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Artinya peran masjid menjadi peran paling utama, termasuk kelak di hari kiamat, di akhir zaman. Pertanyaannya, seberapa besar kacamata umat muslim hari ini memandang masjid sebagai pusat peradaban Islam? Seberapa besar kacamata ibu-ibu, bapak-bapak semua terhadap pentingnya masjid bagi keluarga? Bagaimana Bapak Ibu? Aman? Seberapa besar, seberapa penting masjid bagi Bapak Ibu semua? Bagi Bapak Ibu, seberapa penting masjid itu? Harus jujur jawabannya. Seberapa penting Bapak Ibu? Tidak sepenting kehidupan kita. Dan tidak sepenting pasar. Dan tidak sepenting makanan. Dan tidak sepenting kebutuhan pokok. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Ya, anak kita tak ke masjid, kita biasa-biasa saja. Tidak ada rasa kecewa. Suami kita tidak ke masjid, kita tidak kecewa. Istri kita tak ke masjid, kita biasa-biasa saja. Keluarga kita tak ke masjid, kita biasa-biasa saja. Artinya masjid tidak penting. Artinya masjid bukan apa-apa. Artinya apa yang dilakukan oleh Allah ingin tunjukkan kepada kita betapa pentingnya masjid bagi umat muslim sebagai simbol peradaban umat Islam kelak di akhir zaman. Kita perhatikan, shop makin hari makin maju atau makin mundur? Shop di masjid makin hari makin maju atau mundur? Mundur kan? Berarti makin banyak jamaahnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apalagi di bulan Ramadan itu kemajuan soft itu sangat nampak itu. Itu yang kita banggakan itu, Pak. Maju betul. Sampai cuman imam sama sajadah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak punya perhatian terhadap generasi dan tidak mau punya andil untuk memaksa anak-anak dia ke masjid, nih Bapak Ibu ya, jangan mimpi masjid menjadi pusat peradaban. Jangan mimpi anak-anak Bapak Ibu cinta masjid. Jangan mimpi generasi kita akan menghuni masjid. Besok masjid ini akan jadi ladang parkir. Besok kami gusur. Siapa yang punya banyak duit beli masjid tuh, jadikan lapang parkir. Ini saya kasih contoh. Ada masjid dibeli oleh, mohon maaf, orang yang punya duit non muslim. Dengan alasan anak yang punya tanahnya sudah menjual masjid tersebut. Dengan alasan yang lain masjid itu sudah tidak ada isinya. Sehingga masjid itu dijual dan dihancurkan oleh seorang kontraktor, dan masjid itu sekarang jadi lahan parkir. Kalau ke depan tidak ada generasi muda yang hadir di sini, generasi tua expired, generasi tua tinggal tunggu limit. Tahu Bapak Ibu limit? Tinggal tunggu masa akhir. Kalau semuanya habis, mana generasi kita Bapak Ibu? Tapi ingat, pengurus masjid, khusus pengurus masjid, kalau ada anak kecil ke masjid, jangan ngamuk, jangan dimarahi, jangan dibentak. Besok mereka pilih kafe lebih enak. Di kafe kami bebas. Nah, sekarang masjid ini sudah ada wifi. Mantap. Tapi ingat, tetap dikontrol. Kalau tidak dikontrol, main judi. Memang kami sembahyang Pak Ustadz, karena di masjid itu ada wifi. Habis sembahyang kami main judi online. Ini sejalan pada masa dahulu Bapak Ibu. Pada masa dulu ada sahabat, mohon maaf, sebenarnya bukan sahabat, ya, ada sahabat Nabi yang suka mabuk.
namanya Nuaiman. Kerjaannya mabuk. Nabi bilang, Nuaiman, solat. Solat dia. Habis solat dilantaknya mabuk. Mabuk lagi dia. Nabi tak komentar apapun. Nabi diam saja. Dan ini bukan berarti dalil bolehnya mabuk-mabukan. Bukan. Artinya, kondisi dahulu akan terulang kembali. Ada orang yang mohon maaf kalau kita tidak kontrol Bapak Ibu dengan wifi yang kita sediakan, jangan sampai anak-anak kita main judi online. Meskipun mereka ke masjid Pak Ustaz, yang penting tidak apa-apa mereka main judi Pak Ustaz, yang penting mereka ke masjid. Itu sama saja bunuh diri nama itu. Ya, tetap harus dikontrol meskipun sudah ada wifi. Kembali kepada poin tadi Bapak Ibu, Isra dan Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj dari masjid ke masjid, satu Bapak Ibu, Masjidil Haram, lambang kesucian umat muslim, lambang penghambaan, lambang ketaatan. Yang kedua, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, lambang kekuatan umat muslim. Mengapa kita semua diajak oleh masyarakat Palestina untuk ikut andil membela rakyat Palestina? Mohon maaf. Kita bukan membela rakyat Palestina, tapi kita membela Masjidil Aqsa, kewajiban umat muslim. Kalau Masjidil Aqsa berhasil ditaklukkan oleh Yahudi, Israel, maka Mekah dan Madinah sangat mudah ditaklukkan. Satu tanda akhir zaman hari ini, di Mekah sudah bisa orang kafir masuk ke Mekah sampai pelataran Masjidil Haram. Ini saya ingatkan. Artinya keleluasaan bagi orang kafir untuk masuk ke Mekah sudah berhasil. Perbatasan tanah haram jauh dari Masjidil Haram. Mereka sudah berhasil masuk. Dan sekarang mereka sudah sampai di perbatasan pelataran Masjidil Haram. Artinya mereka sudah bisa masuk ke Masjidil Haram dengan visanya ziarah. Loh, kok Ustaz bisa tahu? Kemarin saudara kami berangkat umroh. Disampaikan secara nyata. Ini Ustaz, sekarang ada orang kafir mata sipit sudah masuk ke pelataran Masjidil Haram. Pakaian-pakaian celana pendek orang Eropa datang ke Masjid Nabawi, Madinatul Munawwarah, pakai celana pendek perempuan, tidak pakai jilbab. Tanda kiamat sudah mulai datang. Artinya yang belum nikah cepat nikah, jangan keburu. Mohon maaf, yang atu-atu jangan dulu, biar yang muda-muda dulu. Yang belum nikah, nikah cepat. Nanti keburu kiamat, tidak bisa merasakan nikmatnya dunia. Tapi yang sudah menikah, kita stop sampai di situ aja. Nanti berkelahi kita nanti. Baik Bapak Ibu, kembali kepada poin tadi. Masjid, ingat. Sentral peradaban masjid, peradaban umat Islam adalah masjid. Kata Nabi dalam hadisnya, seburuk-buruknya tempat pasar, sebaik-baiknya tempat masjid. Tapi yang ramai mana? Masjid atau pasar? Sudah bisa jawab. Berarti artinya orang lebih suka yang buruk apa yang bagus? Sebaik-baik tempat masjid, seburuk-buruk tempat pasar. Yang lebih banyak isinya pasar atau masjid? Orang lebih suka yang buruk atau yang bagus? Ibu-ibu yang jawab. Karena bapak-bapak tak berani jawab. Artinya Bapak Ibu, lebih banyak isi kafe, lebih banyak isi mall, lebih banyak isi pasar daripada Artinya panggilan Allah mulai disia-siakan oleh umat muslim. Panggilan Allah bukan prioritas bagi umat muslim. Tapi panggilan diskon itu lebih penting. Berapa diskonnya? 50%, plus 30%, plus 20%. Kira-kira ibu-ibu di sini tergiur apa tidak?
Enggak Ustaz, kami enggak punya duit. Oke, agak aman sedikit. Tapi kalau punya duit Pak, semua ikut. Besok lihat di Ramadan. Lebih ramai mana di akhir itu? Mall, pasar, Ramayana, atau masjid? Dan itu Bapak Ibu sudah bisa jawab. Itu fenomena. Kata Nabi di akhir zaman, tidak akan terjadi di hari kiamat. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai orang-orang berbondong-bondong memikirkan dunia. Sampai-sampai di masa yang genting, mereka masih bisa berpikir tentang dunia. Sudah mau mati, masih berpikir tentang dunia. Kembali kepada poin masjid. Allah bilang dalam ayatnya, dalam Al-Quran, La masjidu ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbu ayyatatahhar wallahu yuhibbul muttahhirin. Kata Allah, masjid tempat mencetak ketakwaan. Sekarang kita lihat perkataan Nabi dalam hadisnya. Orang datang ke masjid bukan untuk sholat, tapi untuk pamer. Orang datang ke masjid bukan untuk sholat, tapi membangga-banggakan diri. Orang datang ke masjid bukan untuk menunjukkan siapa yang paling bertakwa, tapi untuk mempamerkan seberapa banyak hafalan yang mereka terima. Artinya Bapak Ibu, perkataan Nabi mulai terbukti sedikit demi sedikit. Kata Nabi, itu tanda akhir zaman. Itu tanda datangnya akhir zaman. Bahwa masjid bukan lagi pusat, bahwa masjid akan ditinggalkan, bahwa masjid bukan lagi tempat kembali, tapi masjid adalah sarana orang untuk bermegah-megahan, sarana orang untuk rebut-rebutan, sarana orang untuk membangga-banggakan diri. Betul apa salah? Betul apa salah? Kita lihat. Ada pengurus masjid yang berkelahi gara-gara merebut ketua masjid. Tak ada duit masjid itu tak mau jadi ketua. Setelah nampak duit itu, semuanya, aku ketua masjid, aku. Banyak aku. Tapi coba masjid itu tak ada duit, berutang lagi masjid itu, tak akan ada yang mau. Ndaklah. Ndak sanggup aku cari duitnya. Setelah duitnya banyak, baru. Kami sanggup, saya sanggup. Jadi banyak modus-modus orang, mohon maaf, jangan tersinggung para pengurus masjid. Ini tidak ada singgungan. Tapi memang kalau yang tersinggung, alhamdulillah. Karena penting untuk disadari. Kembali kepada poin. Dalam ayat yang lain kata Allah, Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang bisa memakmurkan masjid hanya orang beriman. Jadi yang hadir hari ini, itu orang-orang beriman. Orang yang hadir hari ini adalah orang-orang yang beriman. Kenapa beriman? Karena terpaut hatinya dengan masjid. Mohon maaf Bapak Ibu, di luar Bapak Ibu ini masih banyak orang-orang yang enggan datang ke masjid karena ada urusan masing-masing. Allah tidak lebih penting bagi mereka daripada urusan mereka. Hari ini manusia lebih mementingkan urusan dunia ketimbang urusan kepada Allah. Inilah yang disebut oleh Allah, oleh para ulama, kenapa Allah memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lambang masjid itu peradaban umat Islam. Yang kedua sudah. Yang ketiga, apa yang dilihat oleh Nabi ketika dalam Isra? Yang dilihat oleh Nabi ketika Isra sebagai bukti bahwa kelak orang pasti akan percaya dengan Isra dan Mi'raj ketika perkataan Nabi mulai terbukti sedikit demi sedikit. Satu, kata Nabi, yang aku lihat dalam Isra itu, Allah perlihatkan kepadaku orang-orang yang menghuni neraka. Satu di antaranya, ada pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin penuh maksiat, pemimpin-pemimpin yang tidak salat. Kita lihat dalam hadis Nabi, kata Nabi begini, tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti kalian akan bertemu dengan pemimpin yang suka mengakhirkan sholat. Sekarang saya tanya, pemimpin sekarang mengakhirkan sholat atau tidak sholat? Oh, tak berani jawab. Itu sama.
Harus berani, Pak. Kalau pemimpin tidak sholat, kita semua di sini berkewajiban. Misal, Pak Ketua sedang bersama dengan pemimpin kita. Misal pemimpinnya wali kota. Tak sholat dia. Ketua berkewajiban mengingatkan. Anda tanda datangnya hari kiamat. Sampaikan begitu. Tidak apa-apa. Biar sadar diri juga pemimpin kita itu. Kenapa demikian? Biar dia ke masjid. Biar jangan jadi tanda datangnya hari kiamat. Karena kata Nabi, salah satu tanda hari kiamat, itu pemimpin kelak di akhir zaman suka mengakhirkan sholat. Kalau cuman mengakhirkan sholat, itu yang kita lihat bukan mengakhirkan sholat. Tidak sholat. Sholatnya pas ada undangan. Ketika ada undangan safari Ramadan ke Masjid Al-Ma'mur, baru sholat dia. Atau cuma sholat Jumat saja. Ada orang yang bilang begini, sudah mending Pak Ustadz dia sholat Jumat daripada tak sholat sama sekali. Betul ya? Sudah mending pemimpin kami Pak Ustadz udah mau sholat Jumat daripada tak sholat sama sekali. Itu tidak mendingan Bapak Ibu. Tanda kiamat. Tanda kiamat. Orang yang sengaja meninggalkan sholat kafir. Orang yang sengaja meninggalkan sholat kafir. Bapak Ibu punya anak tidak sholat dia, sengaja tidak sholat, anak Bapak Ibu kafir. Jangan tersinggung. Kafir di sini tidak keluar daripada Islam, tapi kufur. Apapun amal ibadahnya tidak Allah terima sama sekali. Sekarang saya tanya, masih pengen meninggalkan sholat? Ibu-ibu masih mau meninggalkan sholat? Jangan pentingkan masak dulu, semayang dulu, belanja kian maksudnya belanja nanti. Nah, kan gitu. Nanti baru belanja. Yang penting sholat dulu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam persoalan sholat ini kata Nabi, kelak simpul yang pertama kali hilang di akhir zaman, yang terakhir hilang di akhir zaman, kata Nabi, simpul sholat. Sekarang kita lihat. Berapa banyak orang tua yang memperingatkan anaknya dengan sholat? Berapa banyak? Berapa banyak orang tua yang hari ini tegas kepada anaknya dengan sholat? Umur 10 tahun, Nabi bilang, kalau tak sholat, pukul. Ini umur sudah 25 tahun, nggak sholat, diapakan? Diapakan Bapak Ibu? Diinjak. Jangan. Itu masuk dalam apa namanya? Bukan KDRT kalau anak. HAM. Apa namanya, Bu? HAM agaknya. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, salah satu bentuk pelemahan akidah dan iman kita, dibuat undang-undang yang memukul anak masuk dalam kasus pelanggaran HAM atau apa namanya itu? Perlindungan, undang-undang perlindungan anak dengan wanita. Komnas HAM. Jadi kita tak bisa pukul anak. Kalau anak umur 25 tahun, umur 10 tahun saja tak sholat, pukul kata Nabi. Nah ini umur 30 tahun tak sholat, mau diapakan? Pak Ustaz, ini bukan 30 tahun lagi Pak Ustaz. Kalau sudah 50 tahun dia tak sholat Pak Ustaz, doakan aja lah. Karena mau dipukul pun dah tak sanggup kita Pak. Doakan ya Allah, semoga sisa umur dia bermanfaat, mau dia sholat. Alhamdulillah. Kalau terbuka hatinya. Kembali kepada poin tadi. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ketika Nabi berisra, Nabi melihat pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak sholat, pemimpin yang munafik, pemimpin yang suka berdusta. Yang kedua, ketika Nabi dalam Isra, yang dilihat oleh Nabi adalah para pelaku riba, para pelaku ribawi. Jangan tersinggung. Kata Nabi, baina yaday sa'a yuzharur riba. Kelak di akhir zaman, di hari kiamat, akan muncul riba-riba dengan model yang lain.
Bahasa lainnya, riba merajalela kelak di akhir zaman. Sekarang kita lihat, merajalela apa tidak riba sekarang? Ibu-ibu yang suka Shopee Pay, angkat tangan. Yang suka main Shopee, angkat tangan. Ini biasanya ibu-ibu. Woi, ibu-ibu baik di sini semua. Tidak ada yang main Shopee, alhamdulillah. Shopee Pay, ingat kalimat ini. Shopee Pay Later itu riba, haram, langsung diharamkan. Kecuali nanti dirubahnya sama Shopee itu pinjam tanpa bunga, boleh. Tapi sekarang tidak ada. Shopee Pay Later itu ittafaqal ulama al-asri, ulama-ulama hari ini yang kontemporer, yang Shopee Pay Later itu haram. Apa hukumnya Bapak Ibu? Tapi kalau Shopee-nya bagaimana Ustaz? Berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Tapi jumhur ulama sepakat, ulama-ulama kita sepakat boleh saja menggunakan Shopee. Sampai di sini bisa dipahami? Bapak Ibu, model-model riba sekarang sudah banyak. Adanya penipuan, adanya tanam saham, adanya mohon maaf gadai emas, adanya tanam emas, adanya nabung emas, dan semua itu Bapak Ibu dipahami betul-betul. Kalau ada bunganya, kalau ada kezalimannya, kalau ada spekulasinya, kalau ada ribanya, haram. Jangan main. Kata Nabi, kelak di hari kiamat, di akhir zaman, itu banyak pelaku riba. Riba itu merajalela. Orang tak takut dengan riba, tak takut. Orang tak takut diperang sama Nabi, sama Allah, nggak takut. Kalau dia takut, dia tidak mungkin kredit-kreditan itu. Tapi Pak Ustadz, kalau kami tak kredit, kami tak bisa beli motor. Tapi Pak Ustadz, kalau kami tak kredit, kami tak bisa beli mobil Pajero Sport. Gengsi, gaya hidup hari ini menjadi Tuhan baru bagi umat manusia yang mempertuhankan hawa nafsu dia. 3 hal kata Nabi yang merusak dan menghancurkan umat manusia. 1 diantaranya hawa nafsu. Kata Nabi, kelak tidak akan terjadi hari kiamat sampai umat muslim, manusia-manusia itu lebih cinta kepada dunia daripada iman atau kepada Allah. Mereka lebih cinta dunia. Sampai-sampai orang berilmu pun memperjualbelikan ilmunya demi harta. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, yang kedua. Yang ketiga, yang dilihat oleh Nabi ketika Isra, perzinahan. Apa namanya Bapak Ibu? Perzinahan. Kelak perzinahan itu Bapak Ibu akan menjadi sebuah kebiasaan oleh umat manusia. Baik muslim ataupun non muslim, perzinahan akan menjadi hal yang biasa. Kita lihat. Orang yang sudah punya istri, mereka akan cari istri orang lain atau perempuan lain, selingkuh. Istri yang sudah punya suami, dia akan cari suami yang lain dengan berbagai macam alasan, selingkuh. Sudah tak malu lagi, sudah biasa. Ketika ditanya, kau pilih yang mana? Istri sahmu atau selingkuhanmu? Jawabannya yang kedua, aku pilih selingkuhan. Lebih banyak laki-laki model itu hari ini. Jangan tersinggung bapak-bapak. Memang begitu keadaannya. Kenapa di KUA itu lebih banyak married by accident? Karena terlalu banyak perselingkuhan dan perzinahan. Sampai-sampai kata KUA tuh, mohon maaf Pak Ustadz, sekarang ini lebih banyak orang nikah married by accident. Tahu Bapak Ibu married by accident? Hamil duluan baru nikah. Na'udzubil, Bapak Ibu yang punya anak perempuan dan anak laki-laki,
tolong dijaga. Jangan biarkan mereka bergerak leluasa. Apa tak lagi, bapak ibu yang punya anak laki-laki dan perempuan, jangan bolehkan mereka membonceng anak gadis orang yang bukan muhrimnya atau mahramnya. Haram bapak ibu, haram, haram. Semakin anak itu mendekat kepada kemaksiatan, selangkah bapak ibunya masuk ke dalam jurang neraka. Saya ulangi sekali lagi. Selangkah seorang anak menuju kemaksiatan, selangkah bapak ibunya masuk ke dalam neraka. Selangkah seorang istri keluar dari rumah tanpa hijab, selangkah seorang suami masuk ke dalam neraka. Selangkah seorang anak keluar dari rumah tanpa menutup aurat, baik celananya, baik rambutnya, baik semuanya, selangkah kedua orang tuanya masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu boleh tertawa dengan kondisi ini. Tapi ingat, janji Allah pasti terjadi. Pasti. Allah pasti akan kasih janjinya Allah kepada mereka yang melakukan kemaksiatan. Yang keempat. Ini sampai jam berapa ketua? Sampai subuh. Oke. Siap Bapak Ibu sampai subuh? Enggak siap dong. Kita sepakati Bapak Ibu, berapa menit lagi? Sudah selesai cukup? Cukup? Oh belum. Kita sepakati berapa menit? Kalau bisa jangan lama-lama. Kita sepakati sampai jam 10 kurang 20 menit. Berarti tersisa 5 menit lagi. Oke? Sepakat? 10 kurang 20 kan panjang tuh Pak. Jadi biar dibahasakan 10 dulu kan begitu. Baik Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Nah sekarang perhatikan Bapak Ibu. Ketika Nabi berbicara tentang persoalan yang dilihat, yang dipandang oleh Nabi ketika Isra. Ini belum Mi'rajnya Bapak Ibu, belum Mi'raj. Baru Isra'nya diperlihatkan oleh Allah dalam bentuk seperti yang kita sampaikan tadi. Jika perkataan Nabi terbukti, itulah yang kemudian menjadi logika dan bukti bagi orang yang tidak beriman atas kebenaran perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu perhatikan. Nabi berbicara tentang Dajjal. Nabi berbicara tentang Dajjal. Ketika Nabi berbicara tentang Dajjal, orang-orang yang menyerupai Dajjal bermunculan. Ada 3 manusia yang hampir mirip dengan Dajjal pada masa Nabi masih hidup. Karena sifat karakter dustanya. Saking pendustanya Bapak Ibu, sampai-sampai Umar bin Khattab bilang, itu Dajjal yang sesungguhnya. Disampaikan kepada Nabi. Nabi, itu si anu itu Dajjal. Kata Nabi, aku pun ragu. Cuman sudah sangat berdusta. Sudah sangat pemongak. Jadi Bapak Ibu, muncul hadis Nabi. Kata Nabi, kelak di akhir zaman akan muncul dajjaluna kadzabun. Apa kata Nabi? Orang-orang yang menyerupai Dajjal. Manusia sifatnya seperti Dajjal. Seperti apa Bapak Ibu? Apa sifat Dajjal itu? 1, panduto. Apa namanya Bapak Ibu? Sekarang saya tanya, siapa di antara Bapak Ibu hari ini yang tidak pernah berdusta sama sekali, angkat tangan. Yang tidak pernah berdusta sama sekali, angkat tangan. Ah, ini saya dah angkat tangan nih. Ada Bapak Ibu yang tidak pernah berbohong sama sekali? Sekarang saya lihatin karakteristiknya. Berarti kita semua ini Dajjal Pak Ustaz. Ibu-ibu bapak aja lah, saya tak usah. Saya kembalikan Bapak Ibu. Lihat, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik.
Dajjaluna kadzabun. Salah satu karakter Dajjal itu pendusta. Pendusta, 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 pendusta. Lihat hadis Nabi. Ra'suz dzunubi al-kadzib. Bapak dari segala dosa, bohong, dusta. Itulah alasan kenapa orang berdusta itu adalah manusia munafik. Yang manusia munafik ini Bapak Ibu, salah satu di antara 7 pengikut Dajjal. Jadi ada 7 pengikut Dajjal. Satu di antaranya pendusta, orang-orang munafik. Siapa mereka? Yang kedua, pengikut Dajjal, orang yang tidak sholat dan suka mengakhirkan sholat. Karena orang yang sholat di akhir waktu munafik, dan munafik pengikut Dajjal. Sekarang saya tanya, ada enggak Bapak Ibu lihat orang-orang yang sholatnya di akhir waktu? Ada? Tapi jangan katakan dia Dajjal. Jangan katakan munafik. Jangan katakan dia pengikut Dajjal. Tapi nasihati dia. Yang sudah sadar, yang sudah mendengarkan malam hari ini, itulah kesalahannya Bapak Ibu. Harusnya jangan dengarkan. Jadi kalau kita tak tahu kan maklum. Ma'fu anhu kata Allah. Tapi kalau kita sudah tahu dan sudah jelas kita tidak melakukan, maka kita fasik. Apa namanya Bapak Ibu? Fasik. Tahu fasik Bapak Ibu? Fasik itu tahu dia wajib tapi dia tak jalankan. Tahu dia sholat 5 waktu itu harus tepat waktu tapi dia tak jalankan. Itu namanya fasik. Kalau munafik, tahu dia sholat itu wajib tapi dia katakan sholat itu tidak wajib. Nah, ada lagi karakter orang munafik? Ada. Orang yang suka main-main dalam sholatnya. Salah satu poin utama, penjaga utama, salah satu pemeran utama, salah satu simbol utama dalam Isra dan Mi'raj cuma satu. Sholat. Kenapa kok sholat yang diambil oleh Nabi? Kenapa kok Nabi turun bawa sholat? Dari sekian banyak dosa yang Nabi lihat, baik di surga pahala maupun dosa yang di neraka, yang karakter-karakternya dilihat oleh Nabi bisa dihapus dengan sholat. Orang pemain riba, kalau rajin dia sholat, benar sholatnya, hilang ribanya. Orang peminum khamar, benar sholatnya, benar wuduknya, maka dia pasti bisa meninggalkan minuman khamar. Orang yang tidak berakhlak, orang yang suka korupsi, suka mencaci, suka memaki, kalau benar sholatnya, dia tidak akan mencaci, tidak akan memaki. Ini alasan mengapa simbolik daripada Isra dan Mi'raj itu adalah sholat. Bapak Ibu berpuasa, tidak puasa, tidak zakat, tidak kemudian berbuat baik, itu Bapak Ibu hitungannya belakangan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak sholat, semua amal ibadah Bapak Ibu kata Nabi tidak ada gunanya. Penghuni neraka jahanam. Dalam ayat yang lain, penghuni neraka sakar, malakum fi sakar, lam nakum minal musallin, walam nakum nud'ilmul miskin. Kenapa kalian masuk neraka sakar? Kami tak solat, kami tidak memberi makan anak yatim orang miskin. Lihat poin utamanya, meninggalkan solat. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya perhatian dengan anak, dengan suami, dengan istri, mohon maaf, Bapak Ibu tidak akan bersama di dalam surga bersama mereka. Tidak akan bersama. Dan ingat Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertanggungjawabannya besar. Orang tua yang tidak mengingatkan anaknya sholat, pengkhianat di hadapan Allah dan Rasulnya. Allah katakan, orang tua yang tidak memberikan pendidikan sholat, akidah, tauhid kepada anaknya,
mereka telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Penting apa tidak sholat? Bapak Ibu, andai kata surga dan neraka tidak ada, saya tak yakin kita semua ini mau sholat. Tapi Allah adil. Untuk membuat orang ini mau sholat, diberikan reward. Apa rewardnya? Yang sholat masuk pahala, masuk surga. Yang tidak sholat masuk neraka. Diancam sama Allah. Ketakutan itulah yang kemudian menjadi persoalan dan motivasi bagi orang-orang muslim untuk bisa menjalankan sholat. Sampai pada akhirnya mereka menikmati sholat. Sekarang terakhir Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan. Orang kalau sudah menikmati manisnya sholat, maka bisa dipastikan Bapak Ibu, tidak akan pernah mau meninggalkan sholat. Tidak akan pernah. Orang kalau sudah terasa, setiap selesai melaksanakan sholat, dan Allah mengabulkan doanya dalam sholatnya yang benar, maka dia tidak akan pernah meninggalkan sholat. Orang kalau sudah tahu betapa indahnya pandangan dalam sholat, maka dia tidak akan pernah meninggalkan sholat. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Terakhir Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ancaman Allah bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat 15. Saya tak sampaikan semuanya. Oleh Imam Az-Zahabi, kita ambil 3. Satu. Orang yang sengaja meninggalkan sholat dan melalaikan sholat, dimustahilkan rumah tangganya damai bahagia. Mustahil. Karena keberkahan dalam rumah tangganya Allah angkat baghtatan, sedikit demi sedikit. Satu. Yang kedua, orang yang sengaja meninggalkan sholat, kata Allah, ancamannya, kata Nabi dalam hadisnya, humiya min kulli amalihi. Semua amal ibadahnya dihapus. Semua amal ibadahnya dihapus. Artinya apa? Dia terjerumus dalam kekufuran. Yang ketiga. Orang yang di dalam rumah tangganya tidak dihadirkan sholat, atau mereka tidak sholat, atau mereka lalai dengan sholat, tidak diberikan ketenangan dalam rumah tangganya. Maka kalimat yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang lain, nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Berikan rumahmu cahaya dengan sholat dan baca Al-Quran. Laki-laki sholat di masjid, perempuan sholatnya di mana? Di mana? Di masjid juga. Tapi kata hadisnya perempuan lebih baik sholat di rumah daripada di masjid. Itu jangan salah paham dulu. Hadisnya ada sebab turunnya. Sebab turunnya karena ada masa itu gelap, jalannya susah. Kata Nabi, sebaiknya perempuan sholat di rumah. Karena yang bertanya waktu itu perempuan dan rumahnya jauh dari masjid. Yang rumahnya dekat dengan masjid, kata Nabi tidak ada masalah sholat di masjid. Orang yang sholat di masjid, orang yang sholat di rumah, berjamaah dia dapat pahala jamaah. Tapi dia tidak dapat keberkahan masjid. Tidak dapat. Maka Bapak Ibu, sebelum saya tutup, dengarkan kalimat ini baik-baik. Jangan katakan sama anak-anak. Jangan katakan sama anak-anak. Yang penting engkau sholat. Salah. Kalimat ini salah. Yang benar. Ini kalimat ini yang benar. Yang penting engkau sholat di masjid. Oke Bapak Ibu? Sepakat? Karena kalau Bapak Ibu bilang yang penting engkau sholat, di kafe dia sholat, di mall dia sholat, di mana-mana dia sholat. Masalahnya kalau mereka sholat di luar, siapa yang menghuni masjid? Sampai di sini paham? Kenapa anak-anak sekarang yang penting kan kami sholat Ustaz? Nah itu dia karakternya Pak. Ternyata siapa yang ngajarkan? Bapak ibunya. Kenapa begitu? Uang bapaknya sholat di rumah, bukan di masjid. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Mulai hari ini ibu-ibu, paksakan suaminya. Paksakan. Abang kalau tidak mau sholat di masjid, jangan tidur di rumah nih. Kata suaminya, siapa yang lebih berkuasa? Kata.
Aku atau ibu? Kalau itu lain cerita tuh Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yuk sama-sama masjid ini punya kita. Kita ramaikan masjid kita. Kalau bukan anak-anak kita, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan meramaikan masjid? Nanti mohon maaf, diramaikan orang kita marah. Tapi kalau tak diramaikan kita tak mau datang ke masjid. Jangan sampai bermasalah. Paham maksud saya Bapak Ibu? Baik, maka dari itu sampaikan ke anak-anak kita, generasi kita, sholatlah nak di masjid. Jangan sholat di rumah lagi. Sholatlah di masjid. Dan pengurus masjid, terimalah kedatangan anak-anak kita dengan lapang dada. Kalau perlu, mohon maaf, sediakan satu orang untuk menjaga anak. Jadi kalau orang tua sholat, anak-anak itu ada yang jaga. Tidak ada masalah Pak. Bapak Ibu boleh lihat. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Banyak askar itu yang sholatnya di akhir. Kenapa? Mengamankan yang tua-tua. Yang tua-tua saja perlu diamankan. Apalagi anak kecil Pak. Jadi anak kecil juga perlu untuk diamankan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Sebelum kita tutup, ada berapa pertanyaan Pak Ketua? 1, 2, 3, 10. Lumayan tebal nih. Baik Bapak Ibu, pertanyaan pertama. Sudah siap Bapak Ibu? Ini yang bebas ya. Tua muda. Yang Bang Iwan tidak usah ikutan. Pertanyaan pertama. Berapa kali? Belum Bu, tenang. Baik. Berapa kali Nabi dicuci dadanya? Ibu yang baju hitam nih. Cepat kali angkat tangannya. Swap kata gitu. Baik. Jawab serta rincikan. Ini penting sekali nih. Baik, silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu. Ibu siapa nama Ibu? Ibu Ija. Semangat Ibu ini nampak ini. Oke Bu, silakan. 4 kali Ustaz. Pertama. Usia 4 tahun. Kedua. Usia 10 tahun. Ketiga. Usia 40 tahun. Keempat. Usia 53 tahun. Masya Allah. Betul apa salah? Masya Allah. Ini bukan cari Google kan Bu? Perasaan saya tak ada ngomong umur tadi. Oh mantap. Baik, alhamdulillah ada yang nulis. Ini langsung dikasih atau gimana? Silakan Abang. Terima kasih Bang. Pertanyaan kedua, halal Bu, halal insyaallah. Pertanyaan kedua. Berapa jumlah malaikat yang membawa Nabi dan membersihkan hati Nabi? Angkat tangan. Ibu yang belakang. Ibu-ibu semua ya, bapak-bapak Anda yang angkat tangan. Sebentar deh ya. Ibu itu dulu soalnya. Silakan Bu. Baik. Berapa jumlah malaikatnya Bapak Ibu? 1 malaikat. Betul apa salah? Salah Bapak Ibu. Salah Ibu. Maaf. Berapa dek? Silakan. 4 malaikat. Betul. Silakan. Mana tadi Bang? Adik ganteng kita. Enggak. Silakan. Betul dek. Mantap. Mendengarkan adik tadi. Malaikat apa aja? 1. Malaikat Jibril. Kedua. Malaikat Ridwan ini ya. Ibu bawa nama saya pula Malaikat Ridwan. Tidak ada Malaikat Ridwan tidak ikut ya. Pertama Malaikat Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Ada 3. Ada 4 maaf. Baik, pertanyaan ketiga. Pada tahun berapa kejadian Isra dan Mi'raj? Ibu itu lagi? Silakan. Mudah-mudahan betul kali ini. Dapat emas. Silakan Bu, silakan. Jawab. Pada tahun 10 kenabian, alhamdulillah berhasil juga. Silakan Bang. Yang sudah tak boleh angkat tangan lagi. Sekarang khusus bapak-bapak. Dari tadi tak ada bapak-bapak angkat tangan. Bapak-bapak, pertanyaan